Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaquna wal mu'minun. Haitsu yaqulu Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah Majelis Ilmu Masjid Al-Mu'awanah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian ilmu kita setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita untuk memahami dan sekaligus mengamalkan ilmu-ilmu yang kita peroleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga jadikan apa yang kita upayakan ini menjadi amal soleh, menjadi pahala yang akan memberatkan timbangan kita pada hari akhir nanti. Shalawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Bapak Ibu rahimani wa rahmakumullah, di kajian kita pada kesempatan malam hari ini kita akan coba mengkaji terkait dengan menjadi mukmin di akhir zaman, ya. Menjadi mukmin di akhir zaman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di mana kita pada pertemuan sebelumnya telah mengkaji terkait dengan fitnah-fitnah yang akan menimpa ketika kita hidup di dunia ini. Dan kali ini kita akan coba mengkaji, masih sebetulnya ada sambungannya, kaitannya dengan fitnah di akhir zaman, ya, di kehidupan di akhir zaman, di mana kita akan mengkaji terkait dengan menjadi mukmin di akhir zaman. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tentunya bahwa menjadi mukmin ini menjadi satu harapan kita dan cita-cita kita, ya, yang dimana terkait dengan mukmin, hal ini telah disebutkan oleh Rasul, ya, yang disebutkan di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, di mana ketika datang seorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang iman, ya Rasulullah, mal iman, ya, karena pelaku keimanan itu namanya mukmin, ya, iman, pelaku keimanan itu namanya mukmin. Nah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya mal iman, apa yang dimaksud dengan iman, beliau kemudian mengatakan, ya,
idza sarratka hasanatuka ya wa idza sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. Ya, jadi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika kamu senang dan suka dihadapkan dengan kebaikan, dihadapkan dengan amal soleh, kamu suka ketika untuk beramal dengan amal kebaikan, dan ketika kamu dihadapkan dengan keburukan, kamu sangat membencinya, ya, maka dalam kondisi itu kamu seorang mukmin. Ya, jadi artinya definisi yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang mukmin itu adalah yang dia suka dengan kebaikan dan benci dengan keburukan. Itu seorang mukmin. Ya. Nah, di mana Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini untuk senantiasa ada pada diri kita, apapun kondisinya dan apapun zamannya. Ya, apalagi di mana bahwa ketika berada di zaman fitnah. Ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, zaman fitnah itu zaman yang seperti apa gitu ya? Dan apakah kita ini sudah berada di masa tersebut, apakah kita sudah berada di zaman tersebut? Nanti kita mendapati penjelasan sahabat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Imam Hakim dalam kitabnya Mustadrak Hakim, ya, bahwa di mana sahabat Abu Hudzaifah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, idza ahabba ahadukum an ya'lam asabathu fitnah amla falyandur. Kalau Anda ingin mengetahui atau Anda ingin melihat, ya, apakah pada masa Anda hidup itu sedang terjadi fitnah ataukah tidak, maka hendaklah kalian untuk melihat. Apa yang menjadi tolak ukur kita? Ya, beliau mengatakan, ya, in kana yara halalan, ya, wa kana yarahu haraman faqad asabathu fitnah. Kalau sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, sesuatu yang, ya, dibenarkan di dalam syariat, yang kemudian pada waktu itu dipandang sesuatu yang haram, sesuatu yang nggak boleh, maka pada masa itu kamu sedang hidup pada masa fitnah. Ya. Dan kalau kita mau coba lihat, ya, untuk kondisi kita hari ini, apakah sudah terjadi seperti itu? Nampaknya sudah. Perkara yang halal, perkara yang boleh, yang dibenarkan dalam syariat, dipandang sesuatu yang tidak boleh. Ya, kita lihat hari ini seorang muslimah, gitu kan, untuk berpakaian syar'i yang sesuai dengan ketentuan syar'i, tebal, longgar, gitu, ya, kemudian bahkan mungkin bercadar. Hari ini seolah-olah sesuatu yang aneh, bahkan, ya, itu untuk dicurigai, ya, itu adalah kelompok radikalisme dan seterusnya, ya, yang ketika kemudian kita memelihara jenggot dapat celaan, padahal sesuatu yang boleh dan itu sunnah Nabi, ya. Ketika kemudian memakai celana cingkrang, gitu kan, yang tidak menutup mata kaki, seolah sesuatu yang asing, ya. Nah, kalau kata sahabat Abu Hudzaifah, kalau kamu sudah menemui masa seperti itu adalah masa fitnah, ya. Dan sebaliknya juga kata beliau, ya, wa inna yara haraman kana yarahu halalan faqad asabathu fitnah. Dan begitu juga kalau sesuatu yang haram kemudian sudah dipandang, dilihat itu seolah-olah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh, maka pada masa itu Anda sedang hidup pada masa fitnah, ya. Dan kalau kita lihat sudah banyak terjadi seperti itu, ya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, seolah-olah hari ini kita lihat, ya, banyak satu yang kemudian akhirnya diperbolehkan, ya, seperti ketika kita mendapati bercampur baurnya laki perempuan, ini kan sebenarnya tegas dalam syariat, ya, tidak boleh untuk ikhtilat antara laki dan perempuan, tapi hari ini seolah-olah sudah menjadi satu hal yang biasa, satu yang lumrah. Sekolah-sekolahan mereka campur,
universitas-universitas mereka jadi satu, laki dan perempuan. Ya. Bahkan hari ini ketika kita membuat undangan pernikahan saja, ketika tamu undangan laki perempuan dipisah, kita harus ada kata-kata maaf di situ. Maaf ya, tamu pria dan wanita kita pisah. Ya, Masya Allah. Padahal kita ini Muslim semua. Gitu ya. Nah, jadi penganggapan dan ya dalam konteks praktek realnya pun terjadi seperti itu. Sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dianggap satu yang boleh. Maka itu masa fitnah. Ya. Ketika hari ini juga kita mendapati bahwa betapa banyak yang mereka kemudian menghalalkan musik-musikan. Siapa yang melakukan itu? Muslim. Dan banyak gitu. Ini menunjukkan diantaranya berarti apa? Seolah-olah itu adalah sesuatu yang boleh. Ya. Kemudian kita melihat bahwa yang terlibat dalam transaksi ribawiyah dari kaum muslimin itu cukup banyak sekali. Bahkan minimal 90% kaum muslimin itu terjerumus kepada unsur ribawi. Dengan banyaknya itu menunjukkan sesuatu seolah-olah sesuatu yang halal, sesuatu yang boleh. Padahal jelas semua itu telah dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, jadi kalau kita akan melihat dari definisi atau pengertian yang disebutkan oleh sahabat Abu Hudzaifah al-Yamani, berarti kita ini sudah hidup di masa yang penuh dengan berbagai macam bentuk fitnah. Ya. Nah, bagaimana kita nanti akan ya berdasarkan ilmu-ilmu yang ada, dalil-dalil yang ada, bagaimana kita untuk tetap menjadi seorang mukmin ketika berada di masa fitnah itu, ya. Apalagi di kondisi kita hari ini, Masya Allah, terjadi demo di mana-mana, ya. Kemudian ada juga yang tertumpah darahnya, perusakan, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita berada di masa fitnah dan kita berada di akhir zaman, ya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam bab dalam kitab Sunan Abu Dawud, yaitu terkait dengan kitab ya Malahim. Ya, Malahim itu kaitan dengan malhamah. Malhamah itu peperangan-peperangan. Ya. Nah, kita akan lihat An Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Abu Tha'labah Al-Husani faqultu lahu kaifa tasna fi hadhil ayah. Ya, ini dari sahabat Abi Umayyah ya Asy-Sya'bani. Dia mengatakan, ya, aku bertemu atau mendatangi Abu Tha'labah Al-Husani, fakultu lahu, dan aku berkata kepadanya. Ya, jadi Abi Umayyah yang berkata kepada Abu Tha'labah, kaifa tasna fi hadhil ayah, ya, apa yang kamu pahami tentang ayat ini, ya, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Ya, faqala ayu ayatin, ya, di mana Abu Tha'labah bertanya, ayat apa? Ya, Abi Umayyah bertanya kepada Abu Tha'labah, ya, Abu Tha'labah bertanya kepada Abi Umayyah, ayat apa atau ayat mana? Qultu qauluhu ta'ala, kemudian saya mengatakan, yaitu firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum.
Ya. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah kalian itu teguh pendirian. Ya. Hendaklah kalian itu kuat, hendaklah kalian itu kokoh. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Enggak akan ada yang bisa memberikan kemudorotan, enggak ada yang bisa memberikan bahaya kepadamu, enggak ada yang bisa menyesatkan kamu idza tadaitum, kalau kamu diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Jadi ketika orang-orang yang beriman dan mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi apapun tidak dapat menyesatkan dia. Masya Allah, ini adanya satu keutamaan. Ya, yaitu apa? Ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Dan itu diantaranya yang disebutkan oleh Rasul juga, ya. Ya. Yang dimana ketika Rasulullah dalam khutbah hajah, ya, dalam pembukaan ya, dalam khutbah yang sering dibaca oleh para dai khotib itu, kemudian sebelum pengajian ya, mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang telah diberi petunjuk oleh Allah, gak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberikan petunjuk. Ya, artinya barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan kemudorotan. Siapapun itu orangnya, itu kan. Kemudian bagaimanapun itu zamannya, bagaimanapun itu waktunya, gitu ya. Nah, di mana ya, ketika Abi Umayyah bertanya kepada Abu Sa'labah tentang ayat ini, ya, faqala ma wallahi laqad sa'alta anha, ya, khabiron. Ya, kemudian di mana Abu Sa'labah, ya, beliau mengatakan, sungguh kamu telah bertanya kepada orang yang tepat. Ya, telah bertanya kepada orang yang tepat. Sa'altu anha Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal, yang dimana aku pernah menanyakan kepada Rasulullah tentang ayat ini. Surat Al-Maidah ayat 105. Aku pernah menanyakan ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alaikum anfusakum ya ayyuhalladzina amanu, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Aku pernah, kata Abu Sa'labah, aku pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Faqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, balik tamaru bil ma'ruf wa tanahawna an munkarin hatta idza ra'aita suhan muta'an wa hawa muttaba'an wa dunya mu'atharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi. Ya, kemudian apa? Dimana ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ketika kamu ingin tetap dikatakan sebagai seorang mukmin dan kamu tetap berada di atas hidayah, ya, siapapun gak akan bisa untuk menyesatkanmu, ya, kondisi apapun tidak bisa menyimpangkanmu, ya, memalingkan kamu dari keimananmu, ya, maka apa? Rasul mengatakan balik tamaru bil ma'ruf wa tanahawna 'anil munkar. Hendaklah kamu untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Sehingga kita akan mendapati bahwa kiat pertama bagaimana kita untuk tetap dalam kondisi mukmin, kita tetap dalam kondisi keimanan ketika pada masa-masa fitnah
selagi kita masih mau menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Yang bahkan apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan hatta idza ra'aita suhamutoan, yang karena nanti kamu akan mendapati suatu masa yang dimana kikir itu kemudian apa? Akan ditaati. Ya, kekikiran itu menjadi pola hidup semua orang, kebanyakan orang pada masa itu. Ya, itu apa? Sampai kamu nanti akan mendapati ra'aita suhamutoan wa hawa muttaba'an, dan pada waktu itu di masa fitnah kamu akan mendapati hawa nafsu yang diikuti, wa dunya mu'atharatan, dan dunia yang menjadi tujuan utama mereka. Semua berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Ya, wa ijaba kulli dzira'in bi ra'yihi. Ya, dan yang dimana pada waktu itu seseorang akan menyombongkan dengan apa yang ada pada dirinya, kepandaiannya, keahliannya, ya, sehingga dia akan menyombongkan dirinya, kemudian dia akan meremehkan orang lain. Ya. Nah, pada kondisi ini apa? Ya, untuk senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bahkan kita mendapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para sahabat Nabi menjadi umat-umat yang dipilih oleh Allah menjadi umat terbaik karena apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Jadi kalian itu adalah sebaik-baik umat kata Allah. Ya, dan yang dimaksud para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud di sini adalah para sahabat Nabi SAW. Kenapa para sahabat Nabi mereka kemudian ya diberikan stempel oleh Allah sebagai kuntum khairu ummat, ya, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia? Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka senantiasa memerintahkan pada perkara-perkara kebaikan. Ya. Karenanya Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang untuk menjadi prinsip kita. Ya. Bahkan di mana Rasul ya di dalam Imam Tirmidzi riwayat Imam An-Nasa'i mengatakan, ya, man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Jadi barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangan kalian. Fa illam tastati fa bilisani. Kalau kamu tidak mampu untuk merubah dengan tanganmu, rubahlah dengan lisanmu. Fa illam tastati fa biqalbi. Kalau dengan lisan juga kamu tidak sanggup untuk mengingkari kemungkaran, maka apa? Rubahlah dengan hatimu. Wa dzalika at'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Jadi kita jangan cuek. Ketika ada kemungkaran harus kita luruskan. Ya. Ketika kemudian terutama dengan orang-orang terdekat kita, jangan kemudian kita diam untuk harus selalu memerintahkan mereka pada kebaikan, meskipun bisa jadi itu kebaikan-kebaikan yang kecil, kebaikan-kebaikan yang sepele. Ya. Kita ajarkan ke anak-anak kita makan pakai tangan kanan, makan sambil duduk, minum pakai tangan kanan, minum sambil duduk, tidur diusahakan untuk berwudu, sebelum tidur membaca doa. Ya. Kita perintahkan mereka untuk baca Quran, perintahkan mereka untuk ya menghafal Al-Quran. Ya. Dan ketika kita melihat kemungkaran, untuk segera kita luruskan. Ya. Makanya Masya Allah ya, ketika saya pernah beberapa hari mendampingi Syekh dari Yaman, ya, itu beliau Masya Allah, ya, beliau pernah menyampaikan kepada saya waktu itu, ya, yang waktu itu beliau minta untuk diambil videonya. Beliau menyampaikan satu hadis Nabi, ya, ad-dinun nasihah, agama ini nasihat, agama ini nasihat untuk kita semua. Ya,
yang beliau kemudian mencontohkan betapa banyak hari ini ketika terjadi kekeliruan yang terjadi terhadap saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, orang tua kita yang terkait pada perkara-perkara duniawi, kita cepat untuk merubahnya. Tapi ketika pada perkara ukhrawi, pada perkara akhirat, pada perkara ibadah, pada perkara Islam, kita tidak buru-buru untuk menegurnya. Bahkan beliau mencontohkan apa? Seperti ketika seseorang memakai baju terbalik, ya kan? Itu sebenarnya kan perkara duniawi kan? Ketika kita mendapati tetangga kita lewat di depan kita, di depan rumah kita, kita masih berada di depan rumah, ketika kemudian kita mengetahui kalau pakai baju terbalik, pasti kita akan segera ngomong, maaf mas, baju sampean kebalik, gitu kan? Kemudian dia lihat, oh ya, dia akhirnya masuk lagi ke rumah, kemudian dia balik lagi untuk dipakai secara benar. Ya, ini untuk perkara duniawi cepat. Ketika ada teman kita, saudara kita yang mungkin pakai sandal kebalik atau pakai sandal yang yang tidak berpasangan, kita cepat untuk menegurnya. Tapi ketika tetangga kita laki-laki tidak ke masjid, kita diam. Ya, ketika kita mendapati tetangga kita seorang wanita tidak menutup aurat, kita diam. Ya, tidak kemudian adanya untuk menasehati, mendakwahi, mengarahkannya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi yang pertama ya, bahwa ya, agar bagaimana kiat untuk menjadi mukmin di akhir zaman, untuk kita senantiasa berdasarkan hadis ini menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memerintahkan pada kebaikan-kebaikan dan mencegah dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, ya, fa'alaika bi khassatin nafsik wada al-awam, ya, fa inna wara'akum ayyamas sabri. Ya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, setelah itu hendaklah kamu untuk memiliki prinsip, ya, yaitu apa? Wa alaika bi khassatin nafsik. Ya, jadi kamu harus punya pendirian. Ya, seperti diantara dalam ayat tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu untuk berada di atas prinsipmu. Ya, dan apa kata Rasulullah? Wada anka amrul awam, dan hindarilah oleh kalian untuk mengikuti kebanyakan orang. Masya Allah. Ya. Jadi apa? Agar tetap kita menjadi seorang mukmin di akhir zaman, bagaimana kita pahami Islam, kita yakini Islam, kita amalkan Islam, dan kemudian apa? Kita untuk teguh pendirian di atas aturan-aturan Islam. Jangan kita ikut orang, jangan ikut meskipun itu kebanyakan orang. Kenapa pesan Rasulullah begitu? Ya, wa alaika bihassatin nafsik, hendaklah kalian mengikuti pendirianmu yang kuat, yang engkau dasari berdasarkan dengan ilmu. Ya, maka Rasulullah di dalam riwayat yang lain, riwayat Tirmidzi pun mengatakan apa? Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yakun ahadukum ima'atan. Ya, janganlah salah seorang di antara kalian menjadi orang yang tidak punya prinsip. Wala yakun ahadukum ima'atan. Yaqulu in ahsanan nas antus, yaqulu in ahsanan nas ya ahsantu wa idza asa'u asa'tu. Dengan dia mengatakan, kalau orang-orang berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Kalau orang-orang berbuat buruk, saya juga akan ikut-ikut berbuat buruk. Ya, ini namanya orang yang nggak punya pendirian. Ya, walakin idza ahsanan nas antusinu, Rasulullah kemudian mengatakan, yang harus kamu lakukan itu, kalau orang-orang berbuat baik, lakukanlah juga kebaikan. Wa idza asa'u fastanibu isa'atahum, kalau mereka melakukan keburukan, jangan kamu ikut-ikut melakukan keburukan, jauhi keburukan itu. Ya, bila perlu kamu harus kemudian luruskan keburukan itu, nasihatkan kepada mereka bahwa itu adalah satu keburukan yang akan memberikan bahaya, akan memberikan mudarat.
Dan Rasulullah kemudian terakhir dengan berpesan apa? Wattinu anfusakum, kokohkanlah dirimu di atas petunjuk, kokohkanlah dirimu di atas Islam. Yang karena kadang apa Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita mengamalkan satu amalan Islam, ketika itu tidak banyak yang melakukan, ujiannya akan semakin berat. Kita nanti akan beranggapan ini benar enggak jalan ini memang sunnah Rasul atau bukan, gitu kan? Kadang-kadang timbul seperti itu. Tapi ketika kita bisa komitmen di atas sunnah, ketika kita beramal dalam kondisi kesendirian kita, tidak banyak yang mengamalkan, justru pada waktu itu pahala kita akan semakin banyak. Ya, pahala kita akan semakin banyak. Makanya diantaranya para ulama menjelaskan seperti ketika seorang mau masuk pasar, itu dia membaca doa untuk masuk pasar. Ya, kenapa di situ memiliki keutamaan yang sangat besar? Yang karena diantaranya ketika seorang di pasar itu pada umumnya sedang dalam kondisi lalai, ya kan? Masih sedang tawar menawar, menawarkan barang, sedang membeli, sedang pokoknya gaduh lah istilahnya. Tapi kok ada orang yang menyempatkan untuk berzikir, menyempatkan untuk kemudian berdoa. Ini menunjukkan dia melakukan amalan yang jarang dilakukan oleh orang, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala yang besar. Ya, yang karenanya yang kedua, ya, kita mendapati hadis ini bahwa dimana yang untuk dilakukan agar kita bisa untuk menjadi mukmin meskipun berada di masa fitnah, yaitu apa? Bagaimana kita bisa untuk ya berkomitmen memiliki pendirian yang kuat di atas Islam, di atas petunjuk, di atas syariat, meskipun kebanyakan orang mungkin tidak melakukan apa yang kita lakukan. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di mana Rasulullah SAW mengatakan, fa inna wara'akum ayamas sabri fihinna mislu qabid alal jamri il amil fihinna mislu ajri khamsin rajulan ya'maluna amalakum. Ya. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan setelah itu akan datang kepada kalian untuk adanya hari-hari sabar, yang dimana pada waktu itu seorang berpegang teguh terhadap agamanya seperti memegang bara api. Masya Allah. Jadi apa Bapak Ibu rahimakumullah? Giat ya, untuk agar kita tetap menjadi seorang mukmin di akhir zaman. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bersabar dengan sabar yang ekstra. Ya. Kenapa kata Rasulullah? Akan terjadi setelah kalian nanti di kehidupan kalian ayamu sabri. Ya, as-sabiru ala dinihi kal qabidi alal jamri. Orang yang bersabar untuk terus berpegang teguh terhadap agamanya seperti pemegang bara api. Ya, berat. Ya, banyak cacian, banyak hujatan, dimusuhi, dibenci, disakiti. Ya. Bahkan apa kata Rasulullah? Ya, yaitu apa? Lil amil fihinna mithlu ajri khamsin rajulan ya ya'maluna ka amalikum. Ketika orang hidup pada masa fitnah itu, yang kemudian harus kesabarannya lebih ekstra, memegang agamanya seperti memegang bara api, semakin dia kokoh, semakin kuat akan semakin panas, godaannya akan semakin besar, fitnahnya akan semakin besar, gangguannya akan semakin besar, ancamannya semakin besar. Pada waktu itu kalian beramal lebih baik 50 kali dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga pada waktu itu kemudian adanya sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhomsina minhum. Ya Rasulullah, mungkin yang engkau maksudkan 50.000, ya 50 kali lebih baik, 50.000 ya, 50 kali lebih baik dari mereka ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan la bal khomsina minkum, tidak. Ya, jadi orang yang beramal tetap berpegang teguh terhadap sunnah, terhadap Islam, terhadap syariat di akhir zaman ketika masa fitnah, berpegang agamanya seperti memegang bara api. Ketika dia beramal Islam itu lebih baik daripada 50 kali dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya termasuk kabar gembira
bagi orang-orang yang mampu untuk berkomitmen di atas sunnah Nabi ketika hidup di akhir zaman dan mampu untuk mengamalkan Islam. Ya, jadi artinya ini poin yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kiat bagaimana agar kita bisa untuk tetap menjadi seorang mukmin di atas petunjuk meskipun kita hidup di masa fitnah. Di antaranya adalah kita harus mempersiapkan diri kita dengan kesabaran yang ekstra. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah hamaba. Memang dimana bahwa mengucapkan kalimat-kalimat zikir itu memiliki keutamaan-keutamaan yang besar, Pak. Ya, diantaranya ya alhamdulillah, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, jadi itu diantaranya adalah merupakan bentuk keutamaan dari keutamaan zikir, ya, yang akan memiliki keutamaan yang memang sangat besar. Bahkan di mana itu termasuk kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Ya, jadi kalimat yang paling dicintai oleh Allah itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, ini termasuk daripada kalimat-kalimat zikir yang ditekankan bagaimana kita untuk mengucapkannya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada amal jariah dan ada dosa jariah, ya, dan itu sangat jelas sekali ya adanya dosa jariah, dosa yang akan terus mengalir ketika menjadi pelopor utama. Masya Allah, ya. Jadi ketika kita mendapati diantaranya adalah setiap ada terjadi dosa pembunuhan, maka Qabil itu menerima dosanya juga, karena dosa pembunuhan pertama kali terjadi di atas muka bumi ini yang dilakukan oleh Qabil ketika membunuh Habil. Ya, jadi itu keburukan, itu adalah satu dosa, itu kemaksiatan yang dipelopori pertama oleh Qabil, maka akan setiap adanya terjadi pembunuhan, maka Qabil pun akan menerima dosanya. Ya, maka ya jangan sampai kita menjadi pelopor-pelopor daripada keburukan. Dan yang sebetulnya yang masih saya ingin tetap kita sampaikan gitu ya, diantaranya adalah para artis-artis yang sudah meninggal. Ya, sebetulnya itu bisa kita memberikan masukan untuk kalau ada video-video mereka di YouTube dihapus. Seharusnya keluarganya berpesan begitu, gitu. Ya, jadi artinya para artis yang terjerumusan kepada dosa, kepada maksiat dengan videonya, dengan filmnya, yang itu kemudian ditonton oleh banyak orang dan sekarang sudah meninggal, maka masya Allah, ketika ada yang kemudian nonton dia di alam kuburnya itu terus, ya, makanya mungkin nanti akan kita buatkan video di YouTube juga kaitan dengan dosa jariah, Pak. Alhamdulillah saya diingatkan oleh beliau, mungkin nanti biar bisa di-share lebih luas dan mudah-mudahan juga bisa dinikmati atau istilahnya dilihat oleh mereka, ya, para artis itu. Karena dimana bahwa yaitu kalau ini saya ketika mereka sudah meninggal seharusnya untuk dihapus, ya, karena dosa itu akan terus menjadi sebagai dosa jariah. Mungkin begitu, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pada kesempatan kajian di malam hari ini. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jawil aqtar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.